Shalom, puji Tuhan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sangat spesial, memang setiap Rabu kita mengadakan doa dengan nama acaranya Menara Doa. Namun hari ini adalah hari ke-6 dalam pekan doa 10 hari. Nah, tema yang diberikan oleh Departemen Tata Ibadah untuk saya bagikan adalah diperlengkapi dengan kuasa. Diperlengkapi dengan kuasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita datang kepada Tuhan. Kita datang menghampiri dan kita berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar betul-betul dapat melengkapi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Terangi hati kami dan pikiran kami, biarlah firman-Mu boleh mendorong setiap kami untuk sungguh-sungguh membangun sebuah hubungan yang lebih akrab dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau yang memiliki kuasa, yang akan memberikan kuasa pada setiap kami. Terima kasih pakai hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh menjadi berkat. Karena itu urapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, kita sadar, kita percaya dalam beberapa hari ini banyak hal yang sudah kita pelajari tentang Roh Kudus. Nah saudaraku, Roh Kudus bukan hanya pembimbing dan penghibur, tetapi karena dia adalah salah satu pribadi dari Tuhan. Dia pun juga memiliki power, memiliki kuasa, memiliki kekuatan. Nah untuk itu betapa pentingnya kita memiliki relasi dengan Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Nah saudaraku, satu ayat yang menarik di tengah-tengah kegelisahan para murid. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid dengan sebuah pernyataan janji yang luar biasa saudaraku. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, ayat ini sangat dalam pesannya. Yesus berkata sebelum beliau naik ke sorga, beliau akan minta kepada Bapa supaya mengutus Roh Kudus untuk menyertai murid-murid. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan kuasa. Sehingga dikatakan situ sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Luar biasa. Jadi kuasa Roh Kudus itu melengkapi setiap murid. Ini juga berlaku bagi setiap orang percaya. Kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita yang percaya. Bahkan dikatakan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ini merupakan janji setelah Yesus mati dan bangkit naik ke sorga. Dan itu terbukti. Ya kan? Murid-murid melihat sebuah fakta karya Roh Kudus begitu luar biasa. Nah, puji Tuhan saudaraku. Mari kita lihat kembali ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Perhatikan kata sesungguhnya. Jadi kata sesungguhnya ini menunjukkan bahwa janji Tuhan ini betul-betul dapat dipercaya. Janji Tuhan ini betul-betul dapat diandalkan. Kenapa demikian? Ya, karena kita adalah orang percaya. Jadi janji ini berlaku bagi kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan disertai kuasa yang spektakuler. Kuasa yang ajaib dalam hidup dan pelayanan kita. Luar biasa. Jadi dalam kehidupan kita, kita mengalami kuasa Tuhan. Dalam pelayanan pun kita mengalami kuasa Tuhan. Karena itu mari kita percaya akan janjinya ini. Janji ini berlaku bukan untuk orang tertentu, setiap orang yang percaya. Nah kita lihat ayat ini. Yohanes 14 melanjutkan ayat 12 tadi, ayat 13 dan 14. Dan apa juga
yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya apa? Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Perhatikan ayat ini sekali lagi. Ya, jadi kita minta dalam nama Yesus. Dan Yesus akan melakukannya. Tujuannya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, lalu dalam ayat 14, kita lihat ayat 14. Jikalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, ya dalam nama Yesus, dikatakan Yesus akan melakukannya. Sungguh luar biasa. Inilah kuasa yang bekerja dalam setiap orang percaya. Nah, rahasianya apa, saudaraku? Rahasianya apa? Sebagaimana Tuhan Yesus lakukan keajaiban, rahasia ini berlaku bagi setiap orang yang percaya dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Nah, kuncinya adalah percaya. Percaya. Dan wujud dari percaya itu adalah berdoa, minta kepada Bapa. Jadi saudaraku, undanglah Kristus untuk menolong saudara. Sehingga mengalami hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, camkan kata-kata ini. Perbuatan kita mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, segala tindakan, segala perbuatan, ya pekerjaan itu merupakan refleksi dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah, untuk itu dalam pertemuan ini saya tidak menegaskan tentang aspek kuasanya itu, tapi bagaimana supaya kuasa itu dapat kita alami, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Nah, saudaraku, karena itu dalam pertemuan kita belajar dari 2 ayat saja. Dari 2 ayat, Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan doa kita. Jadi doa kita sangat menentukan kuasa itu. Ya, dengan doa kita dilengkapi oleh Tuhan. Ya, doa itu berarti hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Mari kita baca Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Puji Tuhan, ayat ini sungguh dalam. Nah, mari kita belajar melihat ini bagaimana peranan Roh Kudus. Ayat yang kita baca Roma 8 dikatakan tadi berkata erat dengan ayat sebelumnya. Coba kita bandingkan dalam Roma 8 ayat 22 sampai 23. Kenapa tadi kita berdoa, kita mengeluh sampai kita tidak bisa mau ngomong apa, ya kan? Roh Kudus membantu. Nah, dasarnya di sini bahwa kita lemah, kita sangat terbatas, kita punya kekurangan. Ya, Roma 8 ayat 22-23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Mari kita lihat ayat ini, saudara. Di sini kita melihat bahwa segala makhluk dikatakan mengeluh. Ya, digambarkan seperti sakit bersalin. Tentu ibu-ibu bisa memahami ini ketika mau bersalin, begitu sakit. Ya, dalam mengandung 9 bulan sesuatu yang berat juga. Nah, saudaraku, itu gambaran penderitaan. Dan dipertegas di sini bahwa kita ya sebagai anak Allah, karunia sulung roh dikatakan, kita juga mengeluh dalam hati kita. Nah, sambil kita menunggu, ini sesuatu yang tidak enak. Bagaimana supaya kita bebas nanti ketika ketemu Tuhan. Jadi inti di sini kita diingatkan, kita lemah, kita sangat terbatas, kita punya kekurangan. Ya, sehingga tidak heran hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen tidaklah luput dari keluhan-keluhan. Bahkan tantangan, pergumulan, persoalan dalam hidup ini. Kita sadar itu.
Dan pergumulan, tantangan, persoalan inilah yang memungkinkan kita menjadi lemah, kita patah semangat. Namun ada janji yang luar biasa. Roma 8:28. Tuhan bekerja di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Luar biasa. Tuhan bekerja di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, kita tidak sendirian. Tuhan memberikan energinya. Dia bekerja. Untuk apa? Ada tujuannya, untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita cermati ayat ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini sungguh dalam, karena itu kita perlu fokus ke sini. Ya, di saat-saat kita sedang bergumul, di saat kita sedang diperhadapkan dengan masalah dan masalah belum terselesaikan, muncul masalah lain. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan, Allah turut bekerja. Ini janji, janji yang sangat spesial, bukan untuk semua orang. Ini bukan janji yang bersifat general, janji yang bersifat umum, tidak. Janji yang bersifat khusus, karena janji ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Dikatakan dalam ayat tadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada kekhususan, ya, sangat spesial bagi orang yang mengasihi Allah. Janji ini berlaku, Allah turut bekerja. Nah, saudaraku, untuk apa dikatakan? Untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan ini apa yang dimaksudkan? Ya, kebaikan di sini kalau kita melihat Roma 8 ayat 29, kita akan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kita serupa dengan Kristus. Itulah kebaikan. Ya, jadi kebaikan yang dinyatakan dengan tujuan kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Pertanyaannya tadi dikatakan bagian terakhir Roma 8:28, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan apa rencana Allah ini? Ya, enggak lain, enggak tidak seperti dikatakan kebaikan tadi. Ya, supaya mereka, siapa mereka? Orang-orang yang mengasihi Tuhan, menjadi serupa dengan gambar anaknya. Itu akan terjadi kelak. Itulah rencana Tuhan. Nah, puji Tuhan, kesempatan ini ada dua hal yang dapat kita pelajari. Ya, bagaimana kita bisa mengalami, ya, pengalaman dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus ketika kita berdoa. Karena itu kita belajar hari ini peranan Roh Kudus dari Roma pasal 8 ayat 26-27. Yang pertama, kita lihat dulu, ya, kita lemah. Dalam ayat 26 tadi kita bisa mengeluh, sakit bersalin, kita harus menunggu, ya, nggak gampang kan menunggu sampai kita bebas. Nah, saudaraku, jadi kita lemah. Nah, karena itu kalau kita sadar kita lemah, kita harus berjuang, struggle dengan dosa-dosa kita, bahkan juga berjuang saat kita menghadapi persoalan, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, jadi ketika kita sadar kita diperhadapkan dengan sebuah masalah atau problem yang kita hadapi, kita harus berjuang. Bahkan masalah dosa yang kita lakukan. Nah, doa menunjukkan bahwa kita lemah, saudaraku, dan kita butuh pertolongan dari Tuhan. Berarti ada ketergantungan kita kepada Tuhan. Menyadari diri kita lemah, saudara. Menyadari diri kita tidak berdaya, saudara. Kita ingin bangkit, tidak punya kemampuan untuk bangkit. Ya, kuncinya berdoa. Dengan kita berdoa, kita sadar saya lemah, saya terbatas, saya sakit, sulit hidup saya ini. Nah, sehingga kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, ketika kita sadar bahwa saya lemah, sehingga saya butuh Tuhan, saya berdoa. Betapa pentingnya kita sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh keseriusan kita dalam mencari Tuhan. Nah, sehingga kita ingin tahu apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau katakan kepada kita, apa yang Tuhan ingin kehendaki untuk kita lakukan. Segala keputusan apa yang harus kita ambil. Lewat doa. Tanpa kesungguhan hati sulit kita memahami ini. Nah, lalu masalahnya kita sudah berdoa dan berdoa dan berdoa. Sehingga akhirnya
kita menyerah karena doa kita tidak dijawab. Jangan malas berdoa. Tetap berdoa meskipun belum mendapatkan jawaban. Ada yang ekstrim lagi. Ya, satu ekstrim tadi karena tidak dijawab dia malas berdoa. Nah, ekstrim yang kedua dia begitu yakin. Dia sangat percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan jawaban. Dia percaya bahwa Tuhan memberikan jawaban ya atas kebutuhan hidupnya, akan penuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dia tidak perlu berdoa lagi, nggak bisa. Ketika kita sadar saya lemah, saya punya masalah, saya punya problem, saya punya keterbatasan, tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita minta apa yang Tuhan mau ingin sampaikan. Meskipun belum mendapatkan jawaban doa, tetap berdoa. Meskipun kita punya keyakinan, Tuhan sanggup, Tuhan punya kuasa, ya tetap berdoa. Jangan hanya keyakinan saja. Ya, kelemahan, persoalan menolong kita untuk berdoa. Mengapa? Saya melihat orang yang sungguh-sungguh berdoa adalah orang yang sadar dia butuh Tuhan. Kapan itu? Ketika ada masalah, ketika ada ancaman, ketika ada ketakutan, kegelisahan. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, peranan Roh Kudus dari Roma 8 ayat 26-27 ini. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita berdoa. Luar biasa. Jadi ketika kita lemah, ketika kita berjuang mengatasi masalah kita nggak sendirian. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, saudaraku, Roh Kudus menolong kita berdoa. Nah, ada tafsiran seperti begini. Ya, ada 3 kemungkinan tafsiran dari ayat kita baca. Pertama, Roh Kudus sendiri yang membawa keluhan kita kepada Allah. Enak aja saudaraku ya. Jadi ini keyakinan pertama. Roh Kudus akan membawa setiap beban kita. Roh Kudus akan membawa setiap masalah kita kepada Allah Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu keluhan kita sendiri. Jadi ketika kita mengeluh sampai nggak bisa berdoa, tidak bisa mengucap kata-kata, itu keluhan kita sendiri. Dari Roma 8 ayat 26, baca ulang nanti ya. Yang ketiga, keluhan kita dalam doa itu karena dibimbing oleh Roh Kudus. Ini tafsiran yang benar, yang tepat. Jadi keluhan kita dalam doa itu karena kita dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, Roma 8:27 menjelaskan kepada kita tadi. Allah tahu hati nurani kita. Allah tahu isi hati kita. Karena itu betapa sungguh-sungguh kita berdoa dengan hati yang hancur. Ya, kalau belum dijawab hati yang hancur, kita berdoa terus. Allah tahu hati nurani kita, di mana Roh Kudus menuntun kita untuk mendoakan pergumulan kita, mendoakan segala keluhan kita. Dia, Roh Kudus, membantu kita dalam kita berdoa. Roh Kudus mengarahkan kita ke jalan apa yang Dia mau, apa yang Dia ingin kerjakan, supaya kita mengalami hal itu. Puji Tuhan. Jadi 2 hal ya peran Roh Kudus. Ketika kita lemah, Roh Kudus turun tangan. Dan ketika kita berdoa, ketika kita lemah, itu mendorong kita untuk berdoa. Ya, kedua, ketika kita lemah, Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita. Kalau kita ingin dilengkapi dengan kuasa, tetaplah berdoa. Ya, janji diberikan. Sesungguhnya kalau kita percaya, kita diberikan kuasa yang spektakuler. Ya, masalahnya bagi kita tidak tertantang untuk sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Ya, saudaraku, kita lebih cenderung cemburu, iri dengan orang lain. Kenapa dia mengalami itu kok saya tidak? Karena kita tidak berdoa. Nah, keterbatasan kita membuat kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi itu tidak berarti membuat saudara dan saya malas untuk berdoa. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak mengerti. Hidup ini kan untuk yang akan datang sangat misteri, begitu banyak rahasia. Nah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ya berdoalah sungguh-sungguh, jangan malas. Berdoa menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan, sehingga kita belajar bersandar, menyerah. Dan Roh Kudus akan terus menuntun saudara dan menopang saudara di dalam doa. Doa menentukan kuasa itu bekerja dalam diri saudara dan saya. Sebagai contoh, Lukas 18 ayat 1.
Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya bertekun dalam doa. Tidak pernah berhenti berdoa. Dan terus berdoa. Ada pernyataan, dia hanya sejauh doa. Nah, dalam Lukas 18 ini ada kisah yang menarik. Dari ayat 1 sampai 7 mengisahkan Yesus memberikan perumpamaan seorang wanita janda ya, yang sedang punya masalah, punya anak sedang sakit. Ya kan? Dia punya masalah. Nah, dia datang kepada hakim. Persoalannya hakim ini jahat dan tidak takut akan Tuhan. Dan menolak, tidak mau membantu. Tapi ibu janda ini terus datang. Terus datang, ditolak dan ditolak dan ditolak. Tetapi lama-lama si hakim ini berpikir, daripada aku diganggu terus oleh wanita ini, mending aku tolong dia. Dan ditolong, masalahnya selesai. Lebih-lebih Tuhan kita. Tuhan kita bukan jahat, Tuhan kita baik dan menghormati kita. Tidak seperti hakim yang jahat. Dia takut, tidak takut akan Tuhan, dan dia tidak punya rasa hormat pada orang. Sehingga ditolak. Namun karena didesak terus, diganggu terus, dia gak tahan daripada aku diganggu. Tuhan tidak seperti itu. Dia Allah yang baik, Allah yang mampu dan bersedia menolong. Dan dia menolong kita tepat pada waktunya. Karena itu mari kita berdoa. Mengapa kita berdoa? Ya, seringkali kita sulit untuk berdoa. Kenapa? Kita terlalu egois. Kita memikirkan diri kita sendiri. Kita rasanya ingin supaya Tuhan cepat-cepat tolong. Kita tidak sabar. Kita menuntut Tuhan yang mengikuti maunya kita. Kita menuntut bahwa Tuhan yang kita atur. Jangan. Bahkan kita juga tidak tahu bahwa Tuhan yang terbaik bagi kita. Sesungguhnya kalau kita tahu bahwa Tuhan itu yang terbaik bagi kita, maka kita pasti berdoa. Karena dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, kita gampang menyerah oleh karena keadaan yang sedang kita hadapi. Kita sudah berdoa dan berdoa dan berdoa. Namun seringkali tidak mendapatkan jawaban. Lalu kita malas. Nah, mari kita belajar. Jangan pernah menyerah. Bergantung terus kepada Tuhan. Ya, bergantung, bersandar. Percayakan diri saudara kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita supaya kita dilengkapi terus dengan kuasa Tuhan. Karena itu jangan lepaskan Tuhan. Berdoa. Ingat Yakub di Sungai Yabok. Dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau. Ketika malaikat Tuhan berkata, lepaskan aku. Yakub bilang, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Itulah sikap yang Tuhan mau. Bertekun, jangan menyerah. Ya, kuasa Tuhan melengkapi kita dalam menjalani hidup ini. Dalam pelayanan kita dilengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami dengar. Bahwa setiap kami Tuhan untuk tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami boleh mengalami Tuhan dalam doa-doa kami. Meskipun tidaklah gampang, sulit. Karena butuh waktu dan perlu memahami apa yang Kau mau. Namun kami boleh belajar. Kami merindukan kuasa Tuhan boleh bekerja dalam hidup kami. Dalam pelayanan kami. Pakai setiap kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kami. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.